Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas struktur grup terhingga. Ini kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Nah, tujuan utama pada topik ini adalah membuat daftar grup terhingga sedemikian hingga setiap grup yang terhingga isomorfik dengan salah satu dari grup yang ada pada daftar tersebut. Kita mulai dari teorema 7.32, ini ada di buku ya. Sesuai penamaan yang ada di buku Abstract Algebra and Introduction dari Thomas Hungerford. Misalkan H adalah subgrup dari G, maka grup G adalah gabungan dari semua koset kanan, yaitu G sama dengan gabungan dari HA untuk setiap A anggota G. Ingat, HA ini adalah koset kanan, A-nya semua anggota G. Kemudian setiap koset kanan atau identik atau disjoin. Jadi atau ini bukan kesalahan ya, menulis 2 kali. Ini untuk menunjukkan bahwa hanya salah satu yang berlaku. Kalau tidak identik ya pasti disjoin. Tapi tidak mungkin dua-duanya. Kalau atau yang sebelah sini dicoret berarti bisa jadi identik sekaligus disjoin. Nah, ini saya gunakan kata atau 2 kali untuk untuk membuat eksklusif gitu ya. Kemudian untuk setiap A anggota G terdapat bijeksi F dari H ke HA. Ya, dari H ke HA. H-nya adalah subgrup dari G tadi. Akibatnya, jika H adalah subgrup yang terhingga, maka dua buah koset sembarang mempunyai banyaknya anggota yang sama. Nah, saya kira kalau yang B ini sudah dibahas pada saat kongruensi grup ya, kongruensi pada grup. Nah, ini buktinya. Nah, jelas semua anggota koset kanan adalah anggota G. Lihat kembali pada pembahasan kongruensi gitu ya, pembahasan koset dan grup faktor atau grup quotient. Jadi semua anggota koset kanan adalah anggota G, sehingga kalau begitu gabungan dari semua koset itu merupakan himpunan bagian atau subset dari G. Sebaliknya, kalau kita ambil B anggota G, kita ambil sembarang, maka B ini bisa kita tulis sebagai E identitas dikali B, yang berarti B ini anggota HB. Nah, di soal juga sudah dibahas ya, B itu pasti anggota HB. Sehingga kalau begitu, karena setiap anggota G merupakan anggota HB, maka G himpunan bagian dari, nah ini secara umum, HA untuk setiap A anggota G. Nah, maksudnya bukan untuk setiap, jadi G himpunan bagian atau subset dari gabungan dari HA, di mana A-nya anggota G. Jadi si B-nya itu, anggota unsur sembarang dari G itu merupakan anggota dari HB. Gitu ya. Oleh karena itu ya G sama dengan gabungan dari HA karena saling subset tadi. Lanjut, yang bagian B-nya sudah dibahas ya. Kita akan menunjukkan bahwa F ini bijeksi. Ya, kalau begitu terdapat bijeksi gitu maksudnya. Definisikan fungsi F dari H ke HA dengan rumus Fx sama dengan XA. Jadi X-nya ini anggota H ya. Nah, sekarang misal Y anggota HA. Maka terdapat B anggota H sedemikian hingga Y sama dengan BA. Ya, oleh karena itu, ya, jadi kalau Y ini anggota HA, maka pasti ada anggota H sedemikian hingga Y sama dengan BA.
gitu ya. Karena Y-nya itu anggota HA, maka Y bisa ditulis dalam bentuk anggota H dikali A. Dalam hal ini anggota H-nya kita misalkan aja B. Oleh karena itu kita pilih aja B yang ini sehingga Y sama dengan BA. BA itu berarti FB, lihat rumus ini. Nah, ini berarti F adalah fungsi yang surjektif. Nah, berikutnya adalah menunjukkan injektif. Kita mulai dari sini, Fx sama dengan Fy, maka lihat rumus yang di sini. Fx itu kan sama dengan XA, Fy sama dengan YA. Kita gunakan aturan pencoretan, merupakan sifat dari grup ya. Diperoleh X sama dengan Y. Nah, jadi kita mulai dari Fx sama dengan Fy, ternyata mengakibatkan X sama dengan Y. Itu artinya F-nya adalah fungsi yang surjektif. Dengan demikian, F ini adalah bijeksi. Nah, ini ada beberapa istilah pengertian aja ya. Misalkan H adalah subgrup dari G, maka banyaknya koset kanan dari H yang berbeda di G itu disebut indeks H di G. Nulisnya begini. Ini kurung siku ya. Kurung siku G titik 2H. Nah, sebelumnya kan sudah tuh misalnya di berapa U15. Kalau kita ambil H-nya ini himpunan yang anggotanya 1, 2, 4, 8 gitu ya. Maka kita bisa hitung pasti banyaknya koset yang berbeda itu cuma 2, yaitu H itu sendiri yang anggotanya 1, 2, 4, 8 dan yang lainnya adalah 1, 2, 4 ya berarti 7, kemudian 11, 13 dan 14. Jadi kalau H1, H2, H4, H8 ya akan sama dengan H. Tapi H7, H11, H13 dan H14 ya akan sama dengan itu akan sama gitu sehingga cuma ada 2. Kemudian jika G adalah grup yang terhingga, maka ada terhingga buah koset kanan dari H, sehingga indeks dari H di G ini terhingga. Jika G adalah grup yang tak hingga, yang tak terhingga, maka indeks H di G-nya itu bisa terhingga, bisa juga tak terhingga. Nah, ini contohnya, Z adalah subgrup dari grup aditif Q. Q itu himpunan bilangan rasional ya. Membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Maka ada tak hingga banyak koset kanan dari Z di Q. Ya, bisa dicek ya. Ada tak hingga banyak koset kanan dari Z di Q. Jadi ini tak hingga. Ini menjelaskan yang bagian ini. Nah, kalau saya ambil misalnya H sama dengan himpunan ini, kelipatan 3 ya. Ini adalah subgrup dari grup Z. Koset kanan dari H adalah H, H plus 1, dan H plus 3. H plus 2. Kalau saya buat satu lagi H plus 3, ya dia akan sama dengan H. H plus 4 akan sama dengan H plus 1. Gitu ya. Jadi ada 3 buah koset. Sehingga indeks H di Z sama dengan 3. Oke. Kemudian contoh yang lain dari D4. Misalnya kita ambil M-nya R0 dan R2. Ini adalah subgrup. Nah, koset yang terbentuk ya M itu sendiri ya. Kemudian MR3 ini artinya R0 anggotanya ya. R0 dikomposisikan dengan R3. R2 dikomposisikan dengan R3. Nanti hasilnya R1 dan R3. Nah, kemudian MH juga begitu, anggotanya nanti ada 2, MD juga anggotanya ada 2. Nah, yang lainnya misalnya MT, MR1 itu akan sama dengan salah satu dari sini. Sehingga orde M di D4 itu sama dengan 4 karena hanya ada 4 koset yang berbeda. Yang dibangun dari M ini ya. Nah, ini akan mengantarkan kita ke teorema Lagrange 7.33.
Jika H adalah subgrup dari grup G yang terhingga, maka orde H membagi orde G. Orde H pasti membagi orde G. Orde itu banyaknya anggota himpunan H. Orde G ya berarti banyaknya anggota himpunan G, grup G ya. Nah, dalam hal ini banyak atau orde G, ingat ada orde unsur, ada orde grup ya. Dalam hal ini orde grup. Orde G itu sama dengan orde H dikali indeks H di G. Nah, contoh-contohnya bisa Anda cek dari sini. Ya, misalnya yang D4 nih. Orde D4 itu kan 8. Ya, orde D4 itu 8. Indeksnya 4, ini ordenya 2. Maka orde D4 ini sama dengan orde ini, orde M, kan 2 ya. Dikali indeks M di D4, 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Buktinya, kita misalkan indeks H di G itu sama dengan N, dan koset kanan dari H adalah HA1, HA2, dan seterusnya sampai HAN. Jadi ada N buah koset. Nah, ingat bahwa karena koset-koset ini disjoint gitu ya, maka kita dapatkan G itu sama dengan gabungan dari HA1 gabung HA2 sampai HN. Ya. Oh, bukan. Sebelum ke situ, teorema yang pertama kita bahas tadi bagian A, G ini merupakan gabungan dari koset-koset. Ya, gabungan dari koset-koset. Nah, karena koset-koset tersebut disjoint, ingat ini pelajaran himpunan di SMP juga sudah dibahas ya. Maka orde G itu sama dengan orde HA1 ditambah orde HA2 dan seterusnya sampai HAN. Nah, orde koset ini sama. Jadi banyaknya anggota himpunan HA1, banyaknya anggota HA2 itu sama. Sehingga ya sama aja dengan begini, orde H-nya. Jadi kalau begitu, G sama dengan H ditambah H dan seterusnya ditambah H ada sebanyak N buah. Maka kita peroleh seperti ini. Gitu ya. Jadi orde H dikali N sama dengan H dikali indeks H di G. Gitu ya. Jadi G, nah ini kan dilanjutkan yang sama dengan ini. Nah, terbukti. Oke, akibatnya misalkan G adalah grup terhingga. Jika A anggota G, maka orde A, ini A-nya unsur, jadi orde unsur. Jadi lihat di pembahasan setelah grup itu, maka orde A membagi orde G. Nah, Anda ingat ya, di S3 lah yang paling gampang, di S3. S3 itu anggotanya 1 gitu ya, maksudnya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 1, 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 3. Nah, orde dari 1, 2, 2, 3, dan 1, 3 itu masing-masing 2. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Orde dari 1, 2, 3, dan 1, 3, 2 itu masing-masing 3. Jadi masing-masing orde unsurnya itu membagi orde G. Dalam hal ini orde S3 adalah 6. Nah, ini perlu penjelasan. Oke, seperti ini. Jadi S3 S3 nggak bisa. Di sini. S3 itu kan anggotanya 1 gitu ya. 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 3,
1323, 123, dan 132. Gitu ya. Nah, ini ordernya 2, ini ordernya 2, ini ordernya 2, ini ordernya 3. Kenapa ordernya 2 yang ini? Karena 1, 2 kalau kita kuadratkan hasilnya adalah ini juga sama. 1, 2, 3 kalau kita pangkatkan 3. Ingat pangkat 3 itu 1, 2, 3 dikomposisikan gitu ya. 1, 2, 3 komposisikan lagi dengan 1, 2, 3 itu hasilnya ini. Nah, lihat orde masing-masing unsur 2, 3, dan ini 1 itu membagi banyaknya anggota S3 gitu. Jadi 1, 2, 3 itu merupakan pembagi dari 6. Oh, tadi belum dipindah ya. Ini maksudnya. Nah, ini. Jadi saya ulangi lagi. Ini anggota S3 ya, ini masing-masing ordernya 2, 2, 2, yang ini ordernya 3 nih. Karena ini bisa dicek, ini juga bisa dicek, dan masing-masing kan anggota masing-masing order unsur ini bisa membagi order dari S3, yaitu ordernya 6. Baik, kita lanjutkan lagi. Itu ya. Kemudian ini dulu. Jika order G sama dengan K, maka A pangkat K sama dengan E. Udah jelas ya, ini udah dibahas di waktu membahas order. Oh, sorry. Jika order G sama dengan K, maka A pangkat K sama dengan E. Oh, bukan untuk setiap, tapi untuk suatu. Ini ada kesalahan nih. Ini untuk suatu. Jadi terdapat anggota G. Oh, enggak betul, untuk setiap ya. Betul, untuk setiap. Jadi untuk setiap A anggota G. Seperti contoh yang sebelumnya tadi ya. Saya kembali lagi ke sini coba. Ini contohnya. Ini pangkat 2 sama dengan identitas. Kalau pangkat 6, ya berarti identitas pangkat 3. Hasilnya, identitas pangkat 3 sama dengan identitas. Begitupun yang ini. Kalau pangkat 3-nya sama dengan identitas. Kalau dipangkatkan 6, ya identitas juga. Karena sama aja dengan identitas dipangkatkan 2. Gitu. Itu maksudnya. Balik lagi ke slide. Kemudian jika N adalah subgrup normal di G, maka orde dari grup kuosien G per N sama dengan orde G dibagi orde N. Ya. Nah, ini buktinya. Jika orde A itu sama dengan N, maka subgrup siklik ini yang dibangun oleh A, subgrup siklik dari G ini pasti berorde N. Ya. Akibatnya N membagi G berdasarkan teorema Lagrange. Ya, sekali lagi, jika orde A ini sama dengan N, maka subgrup siklik yang dibangun oleh A itu berorde N. Akibatnya N membagi G berdasarkan teorema Lagrange. Kalau yang B itu seperti ini. Jika misalkan orde A sama dengan N, maka N jelas membagi K. Ya. N membagi K. Berdasarkan bagian yang A ini. Maka karena N membagi K, pasti terdapat bilangan bulat T sedemikian hingga K sama dengan NT. Dalam hal ini bilangan bulat ya. Untuk suatu ya tadi terdapat ya. Jadi di sini untuk suatu. Oleh karena itu A pangkat K sama dengan N
sama dengan A pangkat NT sama dengan A pangkat N dipangkatkan dengan T sama dengan A pangkat N yaitu E, karena order dari A sama dengan N. Jadi sama dengan E. Terbukti ya. Nah, kemudian perhatikan order dari grup quotient ini. Ordernya adalah banyaknya koset yang berbeda di G. Yang berbeda dari N di G. Jadi dalam hal ini order G per N, banyaknya unsur di grup quotient ini adalah indeks N di G. Berdasarkan teorema Lagrange, order G sama dengan order N dikali indeksnya. Sama dengan order N dikali indeks, order N dikali order grup quotient itu. Nah, berarti dari sini sama dengan order G sama dengan, ya, bisa ditulis seperti ini. Terbukti. Nah, ini beberapa hasil lainnya. Oke, sebelum ke beberapa hasil lainnya, saya akan potong dulu videonya di sini. Nanti bisa dilanjutkan ke video berikutnya. Silakan disimak dulu.